Bentar tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan kehidupan. Allah ada di sebelum kehidupan, Allah ada di kehidupan, dan Allah nanti ada di setelah kehidupan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang atas berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Sama-sama kita ingin mengkaji Islam. Mudah-mudahan ini sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita jemput, dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan keimanan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yang tak henti-hentinya kita merindukan beliau, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di Jumat yang penuh berkah ini tak pernah henti-henti Yunda mengajak teman-teman semua untuk bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Mudah-mudahan salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk Rasulullah, keluarga beserta para sahabatnya yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, apa kabar teman-teman semua? Yang insya Allah mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di sini untuk mengkaji Islam. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan dalam hari-hari kita ya, terutama hari ini mungkin yang disibukkan oleh aktivitas kerjanya, belajarnya dan lain sebagainya, tapi ada satu aktivitas yang mudah-mudahan berkumpul di taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini, membuat Allah ridha, menggugurkan dosa-dosa kita, dosa gugur, dan insya Allah bertambahlah nanti pahala kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Insyaallah teman-teman silahkan disiapkan buku dan penanya. Kita akan lanjut membahas kitab Al-Hikam. Hari ini membahas hikmah nomor 43 dan 44. 43 dan 44. Alhamdulillah kita akan langsung bahas ya. Kita udah bersama dengan Ko Denis, pakar dari Al-Hikam. Masya Allah ya, kalau Ustadz beneran mah tawaduknya gitu ya. Oke, jadi teman-teman insya Allah kita bahas ya hikmah Al-Hikam nomor 43 dan 44. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sedangkan pokok dari segala ketaatan, kesadaran dan kesopanan akhlak budi ialah karena ada pengekangan atau penahanan terhadap hawa nafsu. Masya Allah, cukup mudah untuk dipahami ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja silahkan Ko Denis untuk bisa menjelaskan lebih lanjut terkait hikmah Al-Hikam nomor 43. Tafadhol, Yunda persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Al-Hikam nomor 43 tentang beliau menjelaskan bahwa pokok ya, sumber dari maksiat dan kelalaian kita terhadap Allah ini berasal dari syahwat kita yang ingin memuaskan hawa nafsu ya. Dan pokok dari segala ketaatan, ketika seseorang sanggup taat itu bukan berarti tidak ada hawa nafsunya dia, tapi karena dia sanggup mengekang ya, mengendalikan atau menahan terhadap hawa nafsunya. Dan ini ada firman Allah
yang langsung menjawab terkait hal itu di Quran surat 12 ayat 53. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ya, dan aku tidak mengakui kebersihan diriku. Ya. Ini sebagai manusia, kita tidak bisa mengakui diri kita bersih. Karena kita punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu selalu mengajak atau menyuruh berbuat kejahatan. Ya. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali bagi siapa yang mendapat rahmat atau perlindungan dari Allah, sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi menyayang. Ini di pojok kiri atas karena adanya di pergantian juz, ya. Jadi di pertengahan surat Yusuf ini di ayat 53-nya, ini adalah awal juz baru, makanya di pojok kiri atas, ya. Dan di sini sekali lagi jelaskan bahwa Imam Abu Hafiz berkata, siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa, ya, dan tidak menentang hawa nafsu kita dalam segala hal, dan tidak menariknya ke jalan kebaikan, maka ia telah tertipu. Ya. Dan barang siapa dia memandang padanya sudah merasa dirinya baik, maka itu berarti sudah membinasakan dirinya. Alhamdulillah. Dan Imam Al-Junaid juga berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu meskipun telah lama taat kepadamu untuk berbuat ibadat kepada Tuhanmu. Ditambahkan oleh Imam Al-Bushiri tentang kita harus menentang selalu hawa nafsu dan syaitan dan jangan menuruti keduanya. Bahkan meskipun jika keduanya memberi nasihat kepadamu untuk berbuat baik, kita tetap harus curiga dan berhati-hati. Ya. Jadi sebetulnya manusia ini dilahirkan adalah untuk lebih mudah berbuat baik, ya. Makanya anak kecil yang belum punya hawa nafsu berbuat baik, berantem sama temannya, baru sebentar berantem, beres berantem bisa langsung bayan lagi, ya, bisa langsung bayan lagi. Yang berantem siapa? Orang tuanya. Kamu kan tadi habis benjol sama dia, kenapa sekarang main lagi sama anak itu, ya? Karena anak kecil mah ada masalah, ada sakit hati, ada kesal, ya sudah, tidak ada hawa nafsu, tidak ada dendam, lebih mudah untuk berbuat baik. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika akhirnya akal ini mulai berkembang tapi tidak diiringi dengan iman, ini yang mulai jadi bahaya, ya. Kalau mulai akal ini tidak diiringi dengan iman, maka naudzubillah, bisa jadi manusia ini lebih rendah dari hewan yang bahkan tidak punya akal, ya. Jadi seorang guru pernah mengatakan, kalau misalkan dengan iman dan Islam ini manusia walau punya akalnya ini bisa membuat dirinya lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat taat wajar, nggak dikasih hawa nafsu. Tapi manusia kalau tidak diiringi dengan iman dan Islam, ya, imannya tidak dijaga, akalnya ini malah membuat ngaco-ngaco, ya. Kita nggak pernah lihat ada kambing yang homo, ya kan? Ya. Tapi kalau misalkan manusia, laki-laki sama laki-laki, ada yang tuh ke kamar, perempuan dengan perempuan. Padahal ada akalnya, tapi tidak didampingi dengan hawa nafsu. Maka kita sadar ya bahwa kita diberikan syahwat, hawa nafsu, ya. Ini sesuatu dari Allah, tapi ketika kita sanggup untuk menahannya, mengekangnya, itulah tingkat di mana manusia bisa jauh lebih mulia dibanding para malaikat. Ya. Dan Islam sudah memberikan panduannya, baik melalui Al-Quran dan hadis, dan juga role modelnya, contohnya, melalui diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bismillah, mudah-mudahan kita bisa selalu menentang pangkal dari segala dosa-dosa kita ini, ya. Yang kita tambahkan, Ustazah? Berarti terkait apa ya, ketika kita mengatakan bahwasannya setan itu kan selalu ada ya di sekitar kita. Bahkan dikatakan setan itu adalah makhluk yang memang kita harus contoh dari tingkat dia pantang menyerahnya dalam menggoda manusia, ya kan? Dulu waktu Yunda zaman kuliah itu pernah dosen bilang kayak gini, ada satu sifat yang kita wajib contoh dari setan. Waduh, itu apa? Masa setan dicontoh sih kan gitu. Kemudian dosen Yunda itu menyampaikan, apa itu, kata beliau gitu, kami semua nggak ada yang bisa jawab karena apa atuh baiknya setan gitu ya, ngajak kita buat maksiat. Tapi kemudian dosen Yunda mengatakan setan punya sifat dia tidak pernah menyerah untuk mengajak manusia berbuat kemaksiatan, nggak pernah menyerah dia. Bahkan ketika kita, mohon maaf ya, yang belum menikah misalnya,
itu akan selalu setan itu menghiasi dengan pacaran-pacaran yang dianggap itulah pemenuhan daripada hawa nafsu kayak gitu. Kan cinta kan fitrah. Iya, kan cinta itu fitrah ya. Masa kan, fitrah nggak boleh disalurkan? Kan saya suka sama dia itu kan datangnya saya juga nggak tahu ya, itu kan dari Allah gitu. Aduh, bawa Allah gitu ya. Ya memang cinta itu fitrah, tapi sekali lagi Allah sudah berikan pemenuhannya di dalam syariat seperti apa. Apapun itu, pernikahan, pendidikan, muamalah, dan lain sebagainya, itu sudah ada pemenuhannya. Maka ketika kita bahas Hikmah Al-Hikam nomor 43 ini, benar banget gitu. Karena memang ketika kita bisa meredam hawa nafsu kita, maka otomatis nafsu teredam, maka yang ada hanyalah kepasrahan kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya diri yang sudah benar-benar bisa meredam hawa nafsu ya, menurut Yunda pribadi, itu adalah diri yang benar-benar menyerah. Artinya apa? Menyerah itu menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Ya udah, ya Allah. Artinya juga bisa kepada tawakal ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini akan mempermudah kita untuk taat kepada Allah apapun itu. Misal nih, hawa nafsu kita mengatakan bahwasannya pacaran itu enak ya, ada yang merhatiin, ada yang kasih coklat setiap Valentine, ada yang kasih bunga, ngajak kencan, ada yang ngajak kencan, ada yang pokoknya ada yang bangunin, ada yang nyemangatin. Iya, itu menurut versi nafsu begitu. Tapi kalau di versi akhiratnya, dia justru mengajak kita kepada siksa nantinya. Ya, maka kalau kita kacamatanya ya, berulang kali Ustaz Denny selalu menjelaskan, kalau kita kacamatanya masih kacamata dunia, susah ngukurnya nanti ya. Maka kacamata kita dulu yang harus kita ganti. Kalau rusak, ya kita benerin. Tapi kalau memang udah buram, kita ganti aja kacamatanya. Ya, karena kita mau melihat dengan jernih. Begitupun dengan petunjuk. Ya, bagaimana mungkin petunjuk itu bisa bisa kita ambil kalau kitanya masih diliputi oleh dosa-dosa kita. Ibarat gini teman-teman, ketika kita minta minta suatu doa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah saya pengen ini. Kemudian ibaratnya itu gelas ya, gelasnya ini terbuka. Seharusnya kan ketika air itu diteteskan, seharusnya kan udah langsung masuk ya. Seperti itulah ketika hakikat doa, ketika kita meminta seharusnya sudah pasti akan dikabulkan. Itu hakikat doa, pasti akan dikabulkan. Tapi apa yang menghijab kita daripada doa ini belum dikabulkan selain ketentuan Allah ya. Kita nggak tahu apa maksud Allah, tapi ketentuan Allah pasti yang terbaik. Nah, ternyata ya ada ijab di atasnya, ada tutup gelas di atasnya. Apa tutup gelas itu? Tutup gelas itu adalah hawa nafsu, dosa, kemaksiatan. Makanya ketika kita minta sesuatu, ya Allah saya pengen loh pakai jilbab dan kerudung, tapi masih terhijab ini oleh keinginan-keinginan duniawi. Ya Allah saya pengen loh pakai jilbab dan kerudung, saya pengen loh soleha kayak dia, kok dia enak banget ya dihormati laki-laki, terus dipuji-puji segala macam, saya pengen, tapi tidak ada implementasi karena memang masih dihijabi. Hidayah itu sulit masuk karena memang dirinya dihijabi oleh hawa nafsu, keinginan duniawi, kemaksiatan. Sama seperti halnya pun doa seperti itu. Maka ya dari sini, dari hikmah ini kita belajar untuk sekali lagi ya berusaha untuk meredam hawa nafsu kita. Sulit ya kok ya. Bismillah, tapi dengan pertolongan Allah bisa. Ya. Karena lagian sebetulnya setan tuh cuman bisa ngebisikin. Ya. Ketika kita setan ngebisikin, udah kamu ngelakuin itu aja. Pas kita nggak mau juga setan nggak akan nyekek kita sampai mati, nggak bisa. Setan cuman bener-bener bisa ngasih was-was bisikin doang. Setan kalau kita ada dengerin murotal di rumah, ya itu setan kesel tuh. Tapi dia matiin sendiri nggak bisa. Paling banter dia bisa was-was orang, tamunya atau siapanya yang ngasih was-was dalam hatinya. Aduh bosen nih, ada lagu terbaru, masa dengerinnya ini terus nih, gantilah, ngantuk murotal terus. Akhirnya ada yang ganti. Setan mah matiin MP3 aja nggak bisa sendiri, ya. Dan memang ketika kita misalkan, tapi kok ada orang itu dibunuh, ya dibunuhnya sama orang, ya. Walaupun dia bilang walaupun orangnya kesetanan, dia bilangnya dibisikin setan, tetap orang yang ngebunuh. Kita punya kuasa untuk nolak sebetulnya.
ya. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Marah juga dari setan, ya. Ketika marah, makanya disunahkan untuk mengucap ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masih marah, ambil wudu, ya. Ambil wudu, masih marah juga, udah sholatin. Sholat apa tadi? Udah sholat wajib, sholat sunnah banyak. Sholat duhanya udah, sholat sunnah mutlak bisa. Sholat sunnah taubat bisa, nggak dibatas waktu, ya. Ketika sudah sampai kayak gitu, insya Allah lebih baik, ya. Ketika seorang suami istri, ya, sepasang, dua-duanya berusaha dalam ketaatan. Lalu setan kan nggak suka ketika ada yang suami istri adem ayem, dua-duanya dalam ketaatan. Dia nyari kompor nih, bisikin apapun segala dibisikin biar suatu saat jadi masalah, ya. Tapi insya Allah ketika tujuan pernikahannya sudah untuk mendekat kepada Allah, menganggap satu sama lain itu hanyalah ladang untuk mencapai mendekat kepada Allah, ya, bukan sekedar nikah karena pengen mempraktekkan drama-drama romantis yang pernah dia lihat, ya, bukan untuk mempraktekkan puisi-puisi yang udah pernah dia tulis selalu dibacakan, bukan sama sekali. Tapi pernikahan yang paling disebut pernikahan yang berhasil, ada pernikahan seperti apa? Adalah pernikahan yang membuat satu sama lainnya tambah dekat kepada Allah. Kalau tujuan udah kayak gitu, apakah nggak akan ada pertengkaran? Ada, ya. Tapi ketika bertengkar nanti, yang suaminya ta'awudz, ambil wudu dan sembahyang, sholat, ya. Dan juga yang akhwatnya, istrinya juga begitu. Udah gitu dua-duanya selesai baca Quran, bayan sendiri udahnya, tenang, ya. Nggak ada masalah, nggak ada kekesalan. Coba kalau misalkan ngikutin hawa nafsu, wah udah bete, cabut aja kemana, ketemu sama orang, yang akhir cerita ke teman-temannya, cerita masalahnya, bocor tentang aib rumah tangganya, ya. Ngerasa saya perlu curhat, dengan curhat itu mengurangi beban psikologis apa segala macam. Lupa bahwa ada Allah yang sebetulnya punya kuasa untuk membolak-balikan hati. Mau curhat ke ribuan makhluk pun, makhluk yang dicurhati itu nggak sanggup untuk membolak-balikan hati pasangan. Mendingan ke Allah sajalah udah. Karena hati orang yang ingin kita bolak-balikan hatinya, ada pemiliknya, ada penciptanya, ada penguasanya. Kalau kita mintanya tidak ke situ, nanti kita nyesal sendiri, capek sendiri, ya. Sudah, tenang saja, ya. Lawan hawa nafsu kita, walaupun enak banget ngomongnya dilawan, ya, tapi bismillah, ya. Bagaimana caranya, Ustaz, untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita? Ini pasti menjadi pertanyaan, ya, untuk kita semuanya. Bagaimana cara melawan hawa nafsu itu? Sementara memang kita diberikan hawa nafsu sebagai manusia, memang kita tidak disifati untuk taat, ya. Makanya kadang bermaksiat, lalu Allah berikan kesempatan bertaubat, dan juga tidak disifati seperti iblis yang menolak ketaatan. Jadi kita ini bisa punya dua potensi, taat dan maksiat. Maka Allah berikan jalannya untuk taubat supaya nanti bisa lurus lagi jalannya. Bisa lebih taat dari malaikat, ya, lebih mulia dari malaikat dengan ketaatan, bisa jadi lebih hina daripada setan, ya. Karena setan walaupun dia menolak untuk taat, tapi berilmu, dia lebih paham isi Al-Quran, lebih tahu tentang Allah, lebih tahu tentang segala macamnya. Tapi karena ada kesombongan, akhirnya dia jadi seperti itu. Hai kita, kalau misalkan udah memilih untuk tidak taat, kita tidak lebih pintar daripada setan, daripada iblis, maka udah mah lebih bodoh, lebih maksiat lagi. Wah, lebih cilaka, ya. Dan untuk menjawab itu, ini kita langsung nyambung dengan hikmah yang nomor 44. Coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Al-Hikam nomor 44. Dan sekiranya engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, lebih baik daripada berkawan seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Ya Allah, na'udzubillah. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu? Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi orang yang sudah dapat mengekang atau menahan hawa nafsunya? Masya Allah, ya, ini jadi kayak sekedar julukan doang. Kalau dia dibilang orang bodoh, nggak paham agama, tapi ternyata dia bisa menahan hawa nafsunya. Sementara bisa dikatakan orang alim itu, dia baru bisa dikatakan orang alim apabila dia bisa menahan hawa nafsunya. Ya Allah. Insya Allah, ya. Jadi di sini beliau menasehati, mendingan kita bertawan dengan orang yang di sini istilah bodohnya bodoh dalam ilmu, ya. Nggak punya gelar S3, nggak punya gelar S2, nggak punya gelar S1, bahkan kuliah pun tidak, misalkan begitu, ya. Lalu secara dunia dia
secara akademis dia ada yang menyebut bodoh, tapi dia tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, itu masih jauh lebih baik berkawan dengan dirinya daripada memang dia doktor, pejabat, ya, bukan dokter ya, doktor S3, ya, gelarnya berentet di belakang namanya, tapi ngikutin hawa nafsunya, ya. Maka ilmu apa yang bisa digelarkan kepada seorang alim yang selalu menurunkan hawa nafsunya? Alim ini adalah kalau dalam bahasa Arab berarti orang yang berilmu, tahu ilmu, ya, punya ilm, orangnya alim, ya. Kalau jamaknya ulama, ya. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia ulama itu seseorang yang alim, yang dengan tahu banyak ilmu tentang Allah, tapi sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab itu jamak dari alim. Jadi banyak para orang alim kumpulannya disebut ulama, ya. Dan juga setelah kita sadar tadi bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu, salah satu caranya tadi ini dengan teman-teman kita, lingkungan kita jaga dengan orang-orang yang selalu ngajak kita tambah dekat sama Allah. Balik lagi tadi itu tadi dengan teman-temannya, ya, lingkungan kita jaga. Yang dua yang juga harus kita tambahkan adalah ilmu. Udah tahu ya, makanya ketika ditanya siapa ya orang paling soleh, mungkin orang akan menjawab ulama. Tapi apa definisi ulama menurut Allah di dalam Al-Quran? Maka kita lihat Quran surat ke-35, surat Fatir, ya, sebelum surat Yasin, ada di ayat 28-nya. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah itu ada dari golongan para ulama. Jadi disebut ulama itu adalah orang yang paling takut sama Allah, ya. Kenapa? Jadi ternyata sebetulnya ulama ini dia jadi hamba yang paling takut sama Allah, nggak berani ngikutin hawa nafsunya, karena sadar tadi disebutkan bahwa hawa nafsu itu akan mengajak kepada kejahatan, dan kejahatan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejahatan, keburukan walaupun sekecil biji zarah akan ada balasannya. Makanya dia dengan ketakutannya dia nggak akan berani terhadap melakukan maksiat, ya. Dari mana ketakutannya? Harusnya berasal dari ilmunya. Makin banyak dia tahu, seharusnya makin takut kepada Allah. Makanya kalau di tempat-tempat baik di sekolah kayak di pesantren kayak di perkuliahan, selalu sampaikan bahwa kalau ditanya kelas apa yang paling sukses, pengajian apa yang paling sukses, ya, kursus apa yang paling sukses, ya, perkuliahan apa yang paling sukses adalah yang berhasil membuat orang-orang di dalamnya setelah beres jadi tambah takut sama Allah. Itu yang disebut sukses, ya. Karena kalau sekedar dapat ilmu banyak, ya, dapat hafalan banyak, dapat materi banyak, tapi tidak bikin tambah takut kepada Allah, tidak berhasil, belum, ya. Tapi kalau misalkan di dalamnya nggak pernah bahas apa-apa, nggak pernah baca ayat Quran, baca hadis, mungkin 1-2, tapi sisanya bahas hikmah. Tapi setelah itu orang-orang pulangnya benar-benar takut berbuat dosa, nggak berani. Maka itu sukses, ya. Begitulah. Waktu itu santri pernah nanya, masih sekitar umur kelas 3 SD, kok kenapa teman saya dia sambil maksiat, sholat ibadah juga tidak dijaga, tapi sehari bisa katanya setoran 3 lembar, 6 halaman berarti, ya. Sedangkan saya ibadah dijaga, tidak berbuat maksiat, tapi sehari setengah halaman aja susah katanya, ya. Maka sebetulnya hafalan Al-Quran itu pun masih berupa jadi ujian, ya. Kapan itu jadi nikmat? Kalau hafalannya berhasil bikin dia tambah takut kepada Allah, ya. Karena kalau tidak membuat tambah takut kepada Allah, kemana ilmunya? Percuma, ya. Dan bagaimana akan dinamakan bodoh seseorang yang telah dapat menahan hawa nafsunya? Nggak bisa dikatain bodoh orang yang udah menahan atau mengalahkan hawa nafsunya. Walaupun mungkin dari segi teori dia nggak paham, ya. Kadang kan ada memang Allah itu memberikan kemampuan pada setiap kita itu kan beda-beda, ya. Mungkin Ko Denis diberikan kemampuan, ini lisannya memang Allah mudahkan untuk menyampaikan apapun, karena memang di sini ujiannya. Ini mulutnya digunakan untuk membantu memperjuangkan agama Allah atau enggak. Ada orang yang memang nggak bisa di depan, ya. Nah mungkin dia kenapa dikatakan seorang yang bodoh, karena mau ngomong takut, padahal mungkin tahu kan, gitu ya. Kadang Yunda ngelihat teman ada juga, dia tahu semuanya. Kalau lagi ngobrol berdua bisa, ketika kita nanya, bahkan kita nanya sama dia bisa ngejelasin, tapi kemudian ketika di forum
takut, nggak bisa ngomong, bahkan semua yang ada di kepalanya buyar, karena memang Allah berikan kemampuan tuh beda-beda, makanya nggak boleh kita langsung menjudge ya orang yang diam-diam ya, kemudian ditanya itu pelengak-pelengok, itu bodoh, nggak teman-teman. Nabi juga kelebihannya beda-beda ya. Sahabat kelebihannya beda-beda. Jadi kata guru mah setiap orang itu punya ladang amalnya masing-masing. Ada yang dari ladang amalnya dengan lisannya, ada yang dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, nggak diajarin ke orang, tapi diamalin saja. Nah, orang ngelihat nanti. Iya, orang ngelihat nanti sebagai teladan. Orang berubahnya karena ngelihat dia mungkin ketika menyampaikan kurang bisa gitu ya. Tapi ya udah cukup dengan diamnya, mungkin dengan bagaimana ketaatannya, orang ngelihat bagus ya, dia sholatnya tepat waktu ya, padahal nggak ngomong. Nah, dakwahnya dari dirinya yang seperti itu. Maka ya teman-teman, jangan berkecil hati ya. Kenapa ya? Ada juga kemarin jamaah yang ketika beres kajian itu maksa dirinya untuk bisa ngomong kayak gitu. Sampai minta, kenapa sih saya nggak bisa ngomong kayak gitu? Saya pengen ngomong juga di depan orang, kan tujuannya udah beda ya gitu kan? Kenapa pengen ngomong di depan orang? Tanyakan kembali tujuan awal. Sementara mungkin yang ngomong nggak pernah ingin ngomong. Yunda tanya, coba Koko pernah ingin ngomong nggak? Dulu juga disuruh guru kayak begini. Iya, nggak ada kepikiran buat ngomong. Kepikirannya pertama kali hijrah, Yunda yakin guru-guru kita pertama kali hijrah kepikirannya adalah bagaimana saya mengajak orang lain untuk merasakan indahnya Islam. Itu yang kepikiran. Ya, masalah. Atau bahkan banyak yang awalnya cuma pengen tobat aja. Iya, pengen tobat. Pengen dekat ke Allah, capek dengan dunia, pengen nyari ketenangan, nggak ada niat pengen ceramah, pengen ini. Maka ini menjadi suatu hal yang aneh menurut Yunda ketika orang-orang itu malah pengen kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh, silahkan kemampuan itu diasah, tapi ketika Allah titipkan di tempat yang lain, ya berusaha kita memaksimalkan di tempat yang itu, jangan maksa di tempat yang ini, karena kan potensi kita beda-beda ya. Dan jangan menyalahkan Allah, kenapa saya nggak bisa bicara, dia bisa kayak gitu, padahal kan sama-sama manusia memang, cuman potensi yang Allah berikan beda-beda. Nah, mungkin Allah karuniakan dia pinter desain ya. Kok Denis coba kalau disuruh desain aduh, jangan nulis aja ya Allah teman-teman ya. Itu makanya potensi itu beda-beda. Dan untuk yang sudah menikah ya, ketika memandang anak-anaknya, anak-anak juga kan beda-beda ya. Ketika ngajar itu, kok Dedis juga ngajar pasti tahu, Yunda ngajar tahu, teman-teman yang ngajar pasti ngerasain. Nggak boleh kita bilang anak itu bodoh. Awalnya mungkin ya, awalnya mungkin Yunda pribadi juga mungkin ya sebagai manusia biasa, ketika ngelihat anak, kok ini nggak bisa-bisa ya, kok anak ini nggak paham-paham ya. Ya Allah, lemot banget. Udah diulang sampai seminggu halaman 2 terus. Kenapa ya gitu ya. Ya di hati sih ngomong, kok gini amat sih ini anak gitu ya. Di hati ngomongnya. Cuman balik lagi, kita jangan berfokus sama apa yang dia nggak bisa, tapi coba cari apa yang dia bisa. Nah, sama kayak diri teman-teman juga kayak gitu ya. Di motivasi, di kuliah motivasi pasti yang ditanya adalah apa kelebihan teman-teman. Itu ya. Maka coba kita ambil kelebihan si anak. Ternyata anak yang nggak bisa baca ini kemampuan belajarnya bukan visual. Kalau anak visual itu dengan membaca dia bisa menyerap. Tapi ternyata si anak ini audio. Maka mau kita tunjukin ini apa, nggak akan bisa maksimal. Nah, tinggal kita biarin aja dia mau ngelihat kemana, dibiarkan dia berimajinasi, tapi suara kita, ekspresi kita itu kita bermain di situ. Maka ternyata setiap anak itu ada kelebihan, dan di tiap diri teman-teman juga pasti ada kelebihannya. Maka Masya Allah ya. Dulu ada sahabat, kalau kita tanya, Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ya, Al-Alaq. Quran surat 96 ayat 1 sampai 5. Ya Qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sampai ayat ke-5. Lalu ada Quran yang surat di dalam Al-Quran yang turunnya paling panjang, langsung full satu surat. Ya, panjangnya 1 juz lebih, 1 halaman ya. Itu adalah di Quran surat ke-6, surat Al-An'am ya. Ini turunnya panjang, full. Dan ada sahabat yang langsung bisa menghafalnya, yaitu namanya Abdullah bin Mas'ud ya. Rasulullah bacakan, beliau mengulangi ya, sahabat ini mengulangi dan langsung hafal tanpa ada salah sama sekali. Tapi ada juga sahabat yang lain, contoh
yang mulia juga, dijamin surganya oleh Allah, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, khalifah pengganti Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Maka dia kalau ditanya hafal Quran, hafal, tapi perlu waktu 20 tahun bagi beliau untuk menghafal Al-Quran, dan itu pun 2 bulan sebelum beliau wafat. Apakah jadi yang masuk surga peluangnya atau yang bisa masuk surga hanya yang tadi yang hafal Al-Quran? Enggak, ya. Jadi ladang orang banyak, masing-masing banyak. Saya tes susah ngaji, nggak bisa-bisa, tapi Allah titipkan misalkan ilmu kedokteran, ilmu medis. Berarti ladang pahalanya di situ, ya. Aduh, saya teh nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar banyak-banyak, nggak bisa baca buku banyak-banyak, ya, ngantuk segala macam. Oh, tapi jualan bisnis jago, hingga akhirnya zakatnya selalu besar, ya, sedekahnya selalu besar. Ya udah, masuk surganya melalui itu. Ingat, kita masuk surga bukan karena amalan kita, ya, tapi karena ridho Allah, rahmat Allah, ya. Dari sekian banyak pahala kita, kalau misalkan ibadah kita ini ditanya sama Allah, kita udah di hadapan Allah setelah kita wafat, ditanya, apa amalan yang kamu punya sampai kamu ngerasa kamu itu layak masuk surganya saya? Mau jawab apa? Bingung, nggak tahu. Sholat kita banyak sambil mikir kemana-mana, ya. Ngaji nggak ngerti artinya, ya. Sedekah senang kalau diliatin orang, ya. Dan juga kadang sengaja dilihat, emang sengaja pas dilihat orang. Kadang difoto, ya, difoto upload status, belum tentu jadi pahala. Contoh ini mah, ya. Tapi itulah gunanya kita istiqomah dengan memperbanyak amalan soleh kita. Allah cuma butuh satu aja yang Allah ridho, dan kalau Allah sudah ridho dengan satu amalan itu, Allah bisa, berhak. Allah punya hak prerogatif untuk memasukkan hambanya ke surganya Allah. Maka seorang Imam Al-Ghazali pun, yang kitabnya luar biasa sampai sekarang masih dibahas, kitab Ihya Ulumuddin, ya, dan banyak dijadikan bacaan dan pedoman di pesantren-pesantren. Beliau sendiri menyebutkan, bisa jadi saya kalau masuk surganya Allah, bukan beliau sendiri yang menyebut kalau, ya, karena saking tawadunya beliau, ya, dengan amalan sebanyak beliau, kitab sebanyak beliau masih menyebutkan, kalau saya masuk surganya Allah, saya nggak tahu karena apa. Bisa jadi bukan karena kitab-kitabnya saya, bisa jadi bukan karena ibadah saya, bisa jadi cuman karena pernah ada seekor lalat terbang dan jatuh di botol tintanya, dan dia nggak bisa terbang lagi, dan ditolong oleh Imam Ghazali, diambil, dielap, dibersihkan hingga dia bisa terbang lagi. Mungkin dari pahala itu. Yang mana saja, yang penting Allah ridho. Maka tugas kita ngapain? Memperbanyak amalan sebanyak-banyaknya, ya. Sampai ada salah satu yang Allah ridho saja, udah itu selamat, ya. Karena kabar buruknya, kalau kita maksiat, pasti keterima itu dosanya, pasti kecatat. Kalau kita ibadah, belum tentu itu jadi pahala, ya kan? Dosa pasti jadi dosa, ibadah belum tentu jadi pahala. Kalau niatnya salah, caranya salah. Gimana tuh biar pengen diterima? Niatnya benar, caranya benar. Niatnya kepada Allah, caranya mengikuti Rasulullah, ya. Gitu. Udah. Insyaallah. Itu 2 hikmah kita, ya. Yang kalau di hadis kita tahu, ya, tentang bersahabat dengan pandai besi nanti akan ikut kecium bau bakaran, ya, bau karat segala macam. Tapi kalau nongkrongnya, berkawannya dengan pedagang minyak wangi, ikut wangi. Ya. Gimana biar supaya kita bisa melawan hawa nafsu kita? Ikut sama teman, ya, teman. Kita kan hawa nafsu ini, misal contohnya syahwat, dan itu memang gorizoh, maka memang itu bawaan setiap manusia punya, nalurinya memang bisa disalurkan, menikahlah jalannya, ya, kalau terkait yang syahwat. Gimana kalau belum menikah? Kata Rasulullah, perbanyak puasa. Belum sanggup nikah, puasa juga kan nggak puasa 24 jam, ya kan? Ya, setiap kali jangan perbanyak waktu ketika sendirian, perbanyak waktu dengan orang-orang lain, yang tentu orang-orang lainnya ngajak kepada ketaatan, ya. Dan ini berguna banget memang puasa, ya, selain secara medis sehat, karena memang kalau misalkan kita lapar sampai hampir mati, udah nggak ada kekuatan, udah nggak ada buat syahwat, nafsunya terbendung, kayak gitu. Kita lapar sampai hampir mati, lalu kita dimasukin ke ruangan,
di sebelah kiri, mohon maaf ya, ada wanita, di sebelah kanan ada makanan misalkan ya, cilok ya, apapun ya, misal pasti milih cilok. makanan dulu baru Makan dulu, ngambil wanitanya kayak gitu. Makanya ya. ditekan. 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 Karena memang secara medis pun ada makanan-makanan yang bisa meningkatkan syahwat, libido ya. Maka untuk itu ditekan dengan puasa. Udah mah hawa nafsu bisa ketekan, jadi pahala. Wah, itu sih sebetulnya luar biasa. Secara medis sehat lagi. Itu cara Rasulullah. Rasulullah ketika itu belum tahu secara medisnya bahwa itu menyehatkan ya. Tapi karena dibimbing Allah disebutkan oleh Rasulullah. Gitu. Insya Allah teman kita ini alhamdulillah dapat 2 hikmah, yang 45 dan 46-47 ini bisa nyambung sama 48, bisa cukup panjang insya Allah di pertemuan selanjutnya. Doakan kami istiqomah ya. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan, tafadhol boleh menghubungi ke Instagram Ustazah Yunda atau ke nanti Instagramnya Ustadz Denis ya. Ya, Ustazah Yunda aja ya. Gitu Gimana ya. teman-teman? Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya sharing-sharing kita sore hari ini. Yang paling penting setiap kali kita mengkaji ilmunya Allah ini tambah yakin, tambah syukur, tambah takut sama Allah. Makin sering taubatnya. Ya insya Allah Allah selalu berikan. Kalau takut sama makhluk kita ngejauh dari makhluk tersebut. Tapi kalau takut sama Allah kita malah tambah dekat. Tambah dekat. Ya. Tambah butuh. Masya Allah. Begitu kita sama-sama tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian, murni datangnya dari kekurangan saya sebagai hamba. Saya juga sebagai hamba. Untung didampingi oleh Ustazah Yunda. Jika ada kebaikan pasti ada, itu datang dari Allah yang Maha Sempurna dan kita memujinya. Ingat, ini sore, Jumat sore pada asar menjelang maghrib, termasuk salah satu waktu yang paling mustajab doa. Sempatkan berdoa ya. Berdoa sebanyak-banyaknya. Doa apa aja kepada Allah. Doakan kita ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Amin ya Allah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.